Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Udah pada tahu dong kali ini kita mau trip naik apa? Yap, kita bakalan trip ke Bandung naik kereta cepat Wus. Akhirnya kebagian juga nih tiket. Jujur aku happy banget karena Wus ini tuh adalah kereta tercepat se-Asia Tenggara loh. Dan sebelum lanjut nonton, buat yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Dan kali ini jam setengah 8 pagi aku udah sampai di stasiunnya dari kereta cepat Wus. Aku dapetin tiket ini di harga 150.000, masih di promo November. Sementara untuk promo di bulan Desember ini harga tiket weekday-nya itu 200.000 dan untuk weekend di 250.000. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di terminal keberangkatan. Dan di sebelah sana tuh adalah terminal kedatangan. Jadi buat teman-teman yang nanti pulang mungkin akan turun dari sana. Dan kali ini aku pergi bareng dua temanku, yaitu Caca dan Lili. Kelihatan gak sih kalau stasiun ini tuh masih baru banget. Dan di sini tuh juga terlihat banyak tenan-tenan yang belum siap beroperasi gitu ya. Di sebelah sini tuh ada customer service, cuma karena kita udah beli tiket dan tiket kita tuh udah berbentuk barcode, jadi kita langsung aja naik ke atas. Ini tuh sebenarnya stasiunnya luas banget, hampir mirip kayak bandara gitu. Jadi bisa dibilang kita sekarang lagi mau perjalanan boarding kali ya. Oke, jadi kita naik ke sini. Di sini tuh juga ada eskalator maupun tangga. Buat teman-teman yang udah beli tiket, untuk tiketnya itu boleh dicetak ataupun enggak ya. Jadi bebas aja sih. Tapi kalau teman-teman memilih untuk dicetak, kemungkinan barcode-nya yang di link pembelian itu akan hilang. Jadi harus pilih salah satu aja ya. Oh iya, untuk tiketnya ini aku beli dari aplikasi KAI Akses ya. Nanti kalian pilih aja ke KCIC. Oke, ini adalah tempat untuk nanti kita boarding, dan sementara karena kereta kita masih belum siap, jadi kita masih jalan-jalan dulu di sini. Jadi kita baru boleh naik ke atas itu pada saat 30 menit sebelum keberangkatan ya. Kita pikir tuh awalnya bisa nunggu di atas gitu ya sambil foto-foto, tapi ternyata nggak bisa. Dan ini adalah mesin tiket yang banyak banget tersedia di sini. Dan sekarang kita mau lihat ke area toilet dari stasiun Halim ini. Oke, jadi selain ada toilet wanita dan pria, ternyata ada baby room juga ya di sini. Ya lumayan lengkap sih. Dan ini tuh berani aku jamin toiletnya tuh bersih banget, terus juga wangi. Mungkin karena masih baru kali ya. Ya semoga aja ini terus bertahan sih. Dan ini tuh kalau nggak salah adalah area penjualan merchandise dari KCIC. Untuk seating area yang ada di sini tuh bisa dibilang banyak banget sih. Jadi nggak perlu takut nggak kebagian kursi ya. Oke, itu dia nomor kereta kita udah ada di paling atas, dan sekarang kita juga udah check-in. Check-innya cukup gampang sih, tinggal tap aja, cuma emang antrinya lumayan panjang ya. Sekarang kita udah sampai di peron. Wow, ini tuh peronnya mewah banget sih. Jujur ini tuh beneran mewah, dan aku tuh kayak ngerasa lagi ada di peron-peron yang ada di luar negeri gitu. Sumpah keren banget, keren. Oke, jadi di sini kita agak repot karena kita tuh sebenarnya pengen banget foto sama kereta cepatnya. Tapi seperti yang kalian lihat, ini ternyata rame banget dan untuk foto di sini tuh susah banget. Tapi akhirnya berhasil dong, berkat kesabaran sih. Oke, karena kereta kita udah mau jalan, jadi langsung aja kita masuk. Dan sekarang kita udah ada di dalam kereta 5 ataupun gerbong 5. Kita akan duduk di kursi dengan nomor 11D dan 11F. Oke, jadi untuk kursinya tuh bisa disandarin kayak gini. Sementara untuk pembatas atau pegangan kursinya tuh nggak bisa dinaikin ke atas banget. Dan ini adalah tombol untuk menyadarkan kursi. Terus di dekat jendela tuh ada gantungan kayak gini, bisa dibuka ataupun dikembalikan lagi. Dan di depan kita tuh udah ada meja yang bisa dibuka kayak gini. Tuh, jadi teman-teman bisa banget kalau ada yang mau makan di sini. Sayangnya untuk kafe atau restorasinya tuh belum buka ya. Lanjut, di bawah sini tuh udah ada kayak laci gini, bisa kita untuk taruh botol. Dan disediakan juga plastik untuk sampah. Plastiknya tuh plastik tempat sampah khas KAI banget sih. Dan ini adalah pemandangan dari kursi nomor 11D. Oke, sekarang kita mau mundur lagi dan lihat-lihat fasilitas lain yang ada di kereta ini. Tapi sebelum itu aku mau menunggu sampai kereta ini berjalan sih. Dan untuk pintu dari kereta cepat ini tuh akan ditutup pada saat 3 menit sebelum keberangkatan. Untuk itu teman-teman gak boleh ketinggalan, jadi harus tepat waktu ya.
Oke, karena pintunya udah ketutup, berarti kereta cepat ini sebentar lagi akan berjalan. Dan sebelum itu ternyata di sini tuh juga ada tempat penyimpanan koper ya. Oke, akhirnya sekarang kereta Wusnya sudah berjalan. Jujur excited banget. Kaget sih, ternyata tuh suaranya senyap juga ya. Akhirnya berhasil juga beli tiket Wus ini setelah beberapa kali tuh gagal karena selalu full tiketnya. Apalagi waktu percobaan gratisnya itu susah banget sih tiketnya jujur. Jadi aku udah nunggu-nunggu banget saat-saat tiket kereta ini tuh dijual. Oke, lanjut kita lihat lagi ada fasilitas apa aja yang ada di kereta Wus ini. Yang pertama aku sih mau lihat ke bagian toiletnya ya yang pasti. Kira-kira akan sebersih apa ya untuk toiletnya? Dan ini dia untuk area toiletnya. Wow, ini sih bisa dibilang luas banget nih toilet. Ada toiletnya, ada bidet, ada tisu, terus juga ada wastafel, ada tempat sampah. Dan untuk toilet ini tuh digabung ya, jadi untuk toilet wanita ataupun pria ini tuh sama aja. Terus aku geser lagi ke sebelahnya, ternyata ada satu toilet lagi. Ini aku kurang tahu sih sebenarnya yang toilet disabilitas tuh yang mana. Mungkin yang tadi kali ya, karena toilet yang tadi tuh luas banget. Dan untuk area wastafelnya ini juga bersih banget, terus tersedia sabun juga, ada pengharum ruangan juga, terus ada tisu di atasnya, ada cabin koper di tengah-tengahnya. Dan untuk toilet disabilitas yang ini tuh pintunya cukup dipencet aja tombolnya untuk buka dan tutup, jadi nggak perlu digeser seperti toilet yang ada di sebelahnya. Mantap, ini keren banget sih. Kapan ya toilet kereta jarak jauh bisa sebagus ini? Oke, sekarang kita juga bakalan balik lagi ke kursi. Untuk pintunya ini juga otomatis ya, jadi kebuka sendiri pas kita mau masuk ataupun keluar. Dan ini tuh bisa dibilang untuk seluruh kursi yang di sini tuh terisi penuh alias full. Dan untuk pembelian tiketnya pun bisa dibilang rebutan kali ya. Karena emang pas kita telat-telat dikit tuh pasti udah dapat kursi-kursi sisa. Dan untuk pembelian tiketnya ini tuh baru dibuka H-7 dari tanggal keberangkatan ya. Jadi buat teman-teman yang mau berburu tiket Wus itu harus cepet-cepetan, harus gercep. Ini tuh aku belinya kalau nggak salah tengah malam sih, jadi pas banget di tanggal ini tuh baru kebuka. Mungkin karena masih awal dan masih promo kali ya, jadi peminatnya bener-bener masih banyak banget. Oke, ini adalah keterangan kecepatan dari kereta cepat yang lagi kita naikin. Dan untuk saat ini kecepatannya itu berkisar di antara 250 km per jam. Sementara kemarin tuh pas aku naik kecepatannya tuh bisa sampai 351 km per jam. Dan itu tuh cepet banget sih, bener-bener gak kerasa karena beneran stabil banget. Kalau buat aku sendiri tuh rasanya kayak kita lagi naik lift gitu deh. Gak ada guncangan sama sekali, jadi beneran beda banget sama kalau kita naik kereta-kereta eksekutif gitu. Dikit lagi 300. Bagus nih. Jujur karena di sepanjang jalan tuh ada banyak banget tembok-tembok yang dibikin dari kereta cepat ini. Jadi untuk beberapa pemandangan yang bagus tuh agak terhalang gitu sih, sayang banget. Terus nanti tuh kita bakal infoin kalau kereta ini tuh mau mendekati kecepatan maksimal gitu. Mungkin supaya kita gak ketinggalan momen saat kereta lagi ada di kecepatan maksimal. Jujur makin cepet tuh makin gak kerasa loh jalannya. Bener-bener kayak cuma duduk aja gitu. Nih, 338. Jujur tagline-nya agak ganggu sih yesnya. Tapi selama kita naik tuh bakal terngiang-ngiang terus dengan kata-kata wus 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 yes.
Dan ternyata walaupun cepat, kita juga tetap bisa ngelihat pemandangan-pemandangan indah di sepanjang jalan. Aku pun agak bingung karena di sini tuh ada banyak banget terowongan loh ternyata. Padahal kayaknya kalau kita naik kereta jarak jauh, terowongannya nggak sebanyak ini sih. Terus waktu lagi lihat-lihat pemandangan indah kayak gini, ternyata di kursi sebelah tuh lagi ada kelompok yang tiktokan loh. Semuanya beneran sibuk konten sih di sini. Ya wajar aja mungkin karena ini adalah pertama kalinya nyobain kereta fenomenal ya. Dan ternyata tuh semakin jauh untuk kecepatan dari kereta ini tuh semakin turun. Jadi untuk kecepatan maksimal dari kereta cepat ini tuh cuma ada di titik tertentu aja. Sementara untuk rata-ratanya tuh kecepatannya tuh ada di 180-an sampai dengan 200 km per jam. Ya itu pun udah cepet banget sih. Buktinya sebentar lagi kita bakalan sampai di stasiun Padalarang. Aku beneran kaget banget sih pas diumumin kalau kita tuh udah mau sampai stasiun Padalarang. Jujur baru banget duduk dan sibuk rekamin, tapi tiba-tiba udah mau sampai aja. Ini asli keren banget sih. Dan pas sampai di stasiun Padalarang tuh ternyata nggak sampai 30 menit loh. Cuma sekitar 24 sampai 27 menitan aja. Kacau sih, kok bisa ya? Ke Bandung cuma 30 menit aja. Sementara mau berangkat ke kantor aja bisa sampai 1 jam, 1 jam setengah loh. Ini cuma 30 menit, wah keren banget sih. Oh iya, aku lupa, tadi aku mau kasih tips untuk teman-teman yang beli tiket dari Halim menuju ke Bandung, Padalarang ataupun Tegaluar. Wajib banget pilih kursi dengan nomor ganjil supaya kalian dapetin pemandangan ataupun jendela. Dan untuk keberangkatan di arah sebaliknya, yaitu dari Bandung menuju ke Jakarta, harus banget pilih di nomor genap. Oke, jangan lupa dicatat. Dan sekarang kita udah beneran sampai di stasiun Padalarang. Wah, ini aku bingung sih karena yang lain pun juga kaget karena ngerasa baru banget duduk dan tiba-tiba udah sampai. Jadi buat para penumpang dengan tujuan stasiun Bandung wajib banget turun di sini untuk kemudian disambung dengan feeder. Jujur aku ketawa sih lihat video ini. Ada fakta di baliknya bahwa kita tuh sebenarnya udah hampir banget ke bawah kereta. Jadi untuk pemberhentian kereta bus ini tuh setiap nurunin penumpang cuma sekitar 2 menit aja ya maksimal. Jadi nggak bisa lagi kita foto-foto di dalam. Sempat kaget pas baru foto-foto ternyata ada pengumuman kalau pintunya tuh bakal ketutup. Jadi kita langsung buru-buru keluar dan untungnya belum ketinggalan atau belum terlambat dong. Maaf ya ini norak-norak dikit karena ini emang kali pertama dan nggak tahu lagi kapan bisa naik kereta bus ini. Dan sekarang kita sedang berjalan menuju ke peron kereta feeder dan ini adalah kereta feedernya. Oke, dan sekarang kereta feeder kita sudah berjalan. Katanya sih untuk waktu tempuh dari kereta feeder ini dari Padalarang menuju ke stasiun Bandung kira-kira 20 menitan. Sayangnya untuk kereta feeder ini tuh kursinya tuh nggak banyak tersedia ya. Jadi ada banyak banget para penumpang yang terpaksa berdiri. Saranku sih sebaiknya untuk ketersediaan dari kereta feeder ini tuh harus dibanyakin lagi kali ya, supaya banyak orang yang kebagian kursi. Karena kasihan juga kan kalau misalnya yang berdiri itu adalah para orang tua, apalagi yang sambil bawa bawaan berat. Dan untuk perjalanan dari kereta feeder ini tuh bisa dibilang untuk waktu tempuhnya juga nggak cepet ya. Tapi untuk keretanya ini tuh beneran kayak masih baru banget, sampai ini tuh rasanya dingin banget sih. Walau begitu di perjalanan kali ini tuh nggak terlalu ramai sih penumpangnya. Tapi saat perjalanan pulang tuh ramenya parah banget sih. Jadi kalian wajib banget nanti nonton juga videonya ya. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang kita udah sampai di stasiun Bandung. Walaupun tetap nggak 30 menit ya untuk sampai di sini. Jadi untuk total perjalanan kita mulai dari naik kereta Wus sampai dengan naik kereta feeder itu kurang lebih hampir 1 jam sih.
Dan jika ditambahkan dengan waktu menunggu kita sebelum naik kereta Wus, yang mana sudah harus siap 1 jam sebelum keberangkatan kereta. Ya total sebenarnya 2 jam juga sih. Cuma memang nggak 2 jam full selama di jalan ya. Dan untuk naik kereta Wus ini tuh bisa dibilang kita beneran harus sat-sat alias harus cepet-cepet banget. Jadi buat teman-teman yang tipe-tipenya itu pengen liburan santai ataupun tenang, naik kereta Wus ini tuh bisa dibilang kurang cocok sih buat kalian. Karena kalau kita biasanya naik kereta jarak jauh atau sebut aja naik kereta Argo Parahyangan, dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam sampai 2 jam setengah, kita cukup tinggal duduk manis aja dan tahu-tahu udah sampai di stasiun Bandung. Jadi nggak perlu pindah-pindah ke feeder lagi kan. Tapi dengan adanya kereta Wus ini, kita sekarang jadi punya banyak pilihan nih. Buat teman-teman yang pengen banget sampai dengan cepat dan kejar-kejaran sama waktu, kereta Wus ini adalah pilihannya. Tapi buat kalian yang tipe-tipe pengen liburan santai sambil melihat-lihat pemandangan sekitar, mungkin kereta Wus ini nggak cocok sih sama kalian. Cuma karena ini adalah salah satu kereta tercepat se-Asia Tenggara, buat teman-teman yang belum coba kayaknya wajib banget deh cobain. Jujur aku pun ikut bangga sih, karena ternyata kita juga bisa loh punya kereta kayak gini. Oke, sekian dulu untuk review dari kereta cepat Wus kali ini di perjalanan dari Halim menuju ke Padalarang, Bandung. Simak juga video perjalanan pulang aku dari Bandung menuju ke Jakarta menggunakan kereta Wus. Dan wajib juga dong nonton video trip Bandung kali ini. Belum pada bosan kan? Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Kira-kira aku bakalan trip kemana nih kali ini? Jangan lupa like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Jadi di trip kali ini kita bakalan nginep di 2 hotel dan kita juga akan kulineran di banyak tempat. Jadi harus simak terus ya. Untuk info lengkapnya jangan lupa cek kolom deskripsi. Follow juga Instagram aku @yuniarmita. Terima kasih sudah ikut liburan online dan see you next video. Thank you for watching. Bye bye.